Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang sudah mau klik dan nonton video ini. Di video kali ini sebagai ibu rumah tangga aku mau share kegiatan aku masak-masak ya. Ini tuh sebenarnya kelanjutan video aku kemarin. Jadi yang paginya aku beres-beres, ganti spray dan lain sebagainya. Ini siangnya aku masak-masak. Nah, tepatnya jam 2:30 aku masak. Ini tuh untuk persiapan makan malam. Kebetulan Pak Sudan ada beberapa temennya lagi di rumah, makanya aku siapin menu untuk mereka makan gitu ya, karena aku tuh masaknya juga nggak terlalu banyak biasanya. Kalau untuk aku sendiri sih masaknya paling kalau kentang bisa setengah kilo, kalau ayam paling setengah kilo udah. Dan ini aku masaknya kentang 1 kilo dan ayamnya 1 kilo untuk Pak suami dan 2 temennya yang kebetulan lagi ada di rumah. Dan untuk bumbu masak kentang udah aku blender duluan tadi ya teman-teman. Itu tadi aku sempat ganti blender karena blender aku udah sama sekali nggak mau jalan. Akhirnya aku juga pesen ya di Lazada teman-teman. Aku mau beli blender kapsul gitu yang untuk numis-numis bumbu aja, karena pengennya tuh yang kecil simple. Jadi pas habis dipakai aku langsung beresin. Kalau untuk blender besarnya mungkin nanti aku beli setelah ada anggarannya ya teman-teman, karena untuk saat ini anggarannya belum ada. Ada sebenarnya sisa dari anggaran yang aku setiap akhir bulan selalu review ya, itu ada, cuman aku pengen belinya tuh perabot bukan untuk blender. Jadi kalau untuk blender aku bisa tahan dulu untuk beberapa waktu, karena akhir-akhir ini aku juga kan jarang banget bikin jus buah ya teman-teman. Jadi aku mau beli blender kapsul aja dulu yang harganya agak miring ya. Jadi nanti kalau misalkan udah agak ada anggaran kembali, aku baru beli blender yang ukuran besar yang 3-in-1 gitu untuk keperluan aku sehari-hari di rumah. Dan aku juga belinya atau pesannya warna hijau ya teman-teman. Nanti perkiraan datang tuh sekitar tanggal 12, jadi 2 hari lagi lah blender kapsul aku tuh datang. Jadi aku tuh udah nggak sabar kalau misalkan beli perabot gitu di online gitu, pengen cepet-cepet tahu gitu barangnya seperti apa, sesuai dengan ekspektasi atau enggak gitu. Ini kentangnya udah aku cuci, terus kemudian aku potong-potong. Untuk potong-potongnya potong dadu ya teman-teman, karena aku mau bikin sambal kentang gitu. Dan aku tuh lupa nggak beli ati buat campuran ataupun telur puyuh ya. Makanya ini nanti untuk sambal kentangnya aku nggak pakai campuran apa-apa. Kemarin tuh aku beli kentang 1 kilonya isinya cuman 4 biji ya teman-teman, gede-gede, dan aku nyisain satu yang ukuran kecil, nantinya mau aku sop gitu ceritanya. Biasanya aku kalau misalkan beli kentang 1 kilo itu isinya bisa nyampe 6 biji atau 7 biji karena kecil-kecil, tapi ini ukurannya besar-besar, makanya isinya cuman 4 biji. Dan aku mau bikin sambal balodonya ini cuman 3 biji aja, sisanya satu yang kecil aku mau bikin sop besok. Dan aku tuh biasanya kalau misalkan masak kentang begini suka nggak makan teman-teman, karena aku memang kurang suka ya sama kentang yang diolah di bumbu-bumbu macem-macem gitu, di balado lah, mau dibikin rendang lah atau apa, aku kurang suka. Jadi aku kalau kentang ya sukanya digoreng aja, atau buat cemilan udah. Kalau udah dimasak dimacem-macemin di bumbu begini aku jarang makan, paling cuman bagian masak aja, nanti makannya enggak gitu. Kalau untuk ayamnya itu rencananya aku mau bikin ayam rica-rica. Kebetulan aku tadi udah ngambil kemangi di depan rumah bude yang sebelah rumah buat dibikin ayam rica-rica dengan taburan kemangi biar lebih harum. Dan aku udah mulai goreng kentangnya ya teman-teman. Abaikan ini penggorengan aku yang udah hitam legam jadul, ini tuh masih enak dipakai. Dan sebenarnya itu bukan kotor ya teman-teman. Jadi waktu itu tuh gosong aku ungkep ayam, karena dulu aku kalau masak hampir tiap hari gosong, nggak ada nggak gosong. Jadi aku memang kurang pintar masak. Nah saat itu gosong, terus aku tuh cuci bersih tapi nggak bisa hilang. Udah aku kasih soda, udah aku kasih sabun gitu, tapi aku mau buang masih sayang karena enak dipakai. Terus apalagi kalau misalkan dibuat goreng ikan atau dipakai buat bikin peyek itu nggak lengket sama sekali, makanya aku pertahanin dengan kondisinya yang udah menghitam begini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton sampai dengan detik ini ngerasa terganggu dengan penggorengan aku, bisa di skip aja nggak apa-apa ya.
Dan aku juga mohon maaf sama teman-teman semua apabila ada suara-suara anak-anak, itu suara Mas Akmal dan Dede Yumna yang lagi main. Karena kalau misalkan dubbing aku susah nyari waktu yang tepat dimana mereka bisa diem, bener-bener bisa dibilangin diem dulu ya gitu. Jadi aku biarin aja lah mereka berekspresi, yang penting aku nyari waktu-waktu sela-sela dimana dia diem aku baru ngomong gitu. Nah begitulah di balik layar kalau misalkan emak-emak ngedubbing video buat diupload di YouTube. Sambil aku goreng-goreng kentangnya, aku mau sapa dulu buat teman-teman semua yang ada di rumah, untuk para subscriber aku, untuk teman-teman solid yang udah selalu nonton video aku, yang sudah memberikan supportnya sampai dengan hari ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, untuk yang punya channel maupun yang nggak punya channel yang selalu nonton video aku. Nah, untuk yang baru pertama kali klik video aku dan pertama kali nemuin channel aku nih, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share di setiap video yang sudah aku upload tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga video sederhana aku ini sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yang berprofesi sama sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di rumah aja seperti aku, ataupun ibu rumah tangga yang bekerja di luar juga. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya ya saja dari setiap video yang sudah aku bagikan. Buang jauh sisi negatifnya ya teman-teman. Sambil menunggu aku rebus ayam tadi, aku mau bikin bumbu untuk ayam rica-ricanya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah dan juga cabai keriting. Kalau untuk cabai rawitnya nanti bakal aku masukin aja pas bumbunya udah harum, karena aku tuh takut anak-anak pengen ikut makan juga. Jadi biar aku masaknya juga nggak ribet berkali-kali misahin buat anak-anak, makanya aku akalin aja. Untuk cabai rawitnya aku bakal masukin nanti setelah bumbunya udah harum. Dan aku tuh selalu rebus ayam dulu kalau misalkan mau dimasak, ataupun aku simpen di dalam freezer ya. Karena kalau misalkan aku masak ayam tuh aku kurang suka kalau misalkan ada dalamnya yang masih merah-merah darah gitu. Makanya aku pasti selalu direbus dulu sebelum aku masak apapun. Nah nanti tuh setelah aku rebus aku nggak akan goreng lagi, jadi cukup direbus aja untuk ayamnya, jadi nggak terlalu kering ya, dimakan tuh lebih enak menurut aku. Padahal ini kalau misalkan rawitnya sekaligus di blender gitu lebih enak ya teman-teman, pedasnya tuh lebih nampol. Cuman karena ya takut anak-anak mau, makanya aku sengaja rawitnya dibikin utuh begini. Nah udah selesai aku bikin bumbu-bumbu untuk ayam rica-ricanya. Aku mau blender, dan ini serehnya aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Bisa digeprek juga, atau misalkan kalau teman-teman nggak mau ngegeprek, bisa di kayak aku gini, dipotong belah-belah, nanti insya Allah aromanya juga bakal keluar. Nah ini aku udah mulai start untuk menu pertama aku, yaitu sambal kentang ya. Aku udah masukin bumbunya, tumis sampai harum. Terus kalau untuk bumbu tambahannya pakai gula sedikit, kemudian pakai garam sama kaldu. Kalau misalkan teman-teman sering lihat aku ya masak hari-hari, aku memang jarang banget pakai gula. Cuman karena ada tamu yang mau ikut makan, aku pakaiin gula sedikit biar ada gurih-gurihnya gitu ya. Ini masak kentangnya sebentar aja udah mateng ya teman-teman, karena kentangnya juga kan udah digoreng dulu. Cuman matengin bumbunya aja sebenarnya, sama ngaduk-ngaduk biar bercampur rata, sama ditambahin bumbu tambahan yang udah aku sebutin tadi. Menu pertama udah selesai, aku lanjut ke menu kedua. Dan ini penggorengannya tadi udah aku cuci dulu ya, jadi sengaja aku pakai penggorengan yang sama biar nggak banyak wadah yang kotor. Nantinya kalau udah selesai masak kan mengurangi cucian piring. Hayo teman-teman di sini yang sama kayak aku, kalau masak tuh nggak males banget gitu ganti-ganti perabot, bisa share ya di kolom komentar, berarti kita samaan nih. Nah ini bumbunya udah masuk semua, terus aku tambahin cabai rawit sama serainya ya. Aku aduk-aduk biar bumbunya meresap dulu ke dalam ayam sebelum aku kasih air. Nantinya kalau misalkan bumbunya udah rata,
meresap ke dalam ayam, aku diamkan sebentar, terus aku tambah air seperti ini ya teman-teman. Untuk nambahin airnya sesuai selera, kalau aku sih sampai dengan ayamnya terendam semua. Setelah mendidih baru ditambahin daun kemangi biar aromanya tuh harum banget. Kalau udah selesai dimasukin kemanginya, tinggal diaduk-aduk sebentar, tunggu sampai dengan airnya menyusut ya. Kalau misalkan airnya udah menyusut, siap deh disajikan untuk menu rica-rica ayamnya. Nah itu tadi ya teman-teman video aku kali ini dari masak-masak untuk persiapan makan malam Pak Su dan temennya udah selesai. Semoga video aku dan masakan aku kali ini bisa menginspirasi untuk ide menu harian di rumah teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Semoga teman-teman gak bosan nonton video aku yang selalu begini-begini aja ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.